KKNIPE-AIK FIK UMS tahun 2020 kelompok 14, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Tanda terjadinya diabetes mellitus yaitu kadar glukosa darah pada waktu puasa lebih dari 120 mg per desiliter dan glukosa darah dalam 2 jam sesudah makan lebih dari 200 mg per desiliter. Beberapa gejala diabetes mellitus diantaranya poliuri, yaitu suatu kondisi ketika seseorang merasakan dorongan untuk buang air kecil secara terus-menerus dalam waktu yang singkat. Frekuensi buang air kecil lebih dari 20 kali per hari. Selanjutnya, polidipsi, yaitu rasa haus yang berlebihan. Polifagi, rasa lapar berlebihan. Berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Badan terasa lemah, kesemutan, gatal, dan mata kabur. Etiologi dari diabetes mellitus yaitu kerusakan pada kelenjar pankreas sebagai penghasil hormon insulin. Faktor risiko diabetes tipe 2. Yang pertama, genetik. Diabetes mellitus tipe 2 sangat dipengaruhi oleh komponen genetik yang menurun dari keluarga. Risiko seumur hidup mengalami diabetes mellitus tipe 2 adalah sekitar 40% pada anak yang orang tuanya mengalami diabetes tipe 2 dan risiko meningkat hingga 70% jika keduanya menderita diabetes mellitus. Risiko terlihat lebih tinggi jika yang menderita diabetes mellitus adalah ibu. Selanjutnya, obesitas pada dewasa. Obesitas merupakan faktor risiko utama terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Laki-laki lebih cenderung mengalami berat badan berlebih, sementara perempuan cenderung mengalami obesitas. Obesitas pada anak. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas juga terjadi pada berbagai kelompok usia termasuk anak-anak. Penelitian mengungkapkan berat badan lebih pada anak berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes pada masa anak, remaja, atau dewasa. Pengaturan makan yang tidak sehat atau kurang tepat. Terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji yang tinggi lemak dan gula berlebihan akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik akan menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Pencegahan diabetes mellitus tipe 2 dapat dilakukan dengan aktivitas fisik dan diet yang tepat. Aktivitas fisik. Usia 5-17 tahun, 60 menit aktivitas fisik sedang sampai berat setiap hari seperti jogging dan bersepeda santai. Usia 18-64 tahun, 150 menit per minggu aktivitas fisik aerobik sedang atau berjalan dan jogging, atau 75 menit per minggu aktivitas fisik aerobik berat. Diet, membatasi konsumsi makanan tinggi lemak seperti daging dengan lemak, kulit ayam, jeroan, dan lain-lain. Meningkatkan konsumsi serat minimal 20 gram sehari dengan cukup mengonsumsi sayur dan buah. Membatasi konsumsi pemanis seperti gula pasir, sirup, dan pemanis buatan lainnya. Diet khusus untuk penderita diabetes mellitus harus menerapkan prinsip 3J, jenis, jumlah, jadwal. Tepat jenis, memilih dan memilah bahan makanan yang memiliki indeks glikemik rendah seperti daging tanpa lemak, ketimun, selada, kangkung, dan apel. Tepat jumlah, mengonsumsi setiap jenis bahan makanan sesuai dengan porsi yang dianjurkan. Tepat jadwal, makan secara teratur untuk menghindari kenaikan gula darah yang tidak terkontrol. Cara mencegah atau menghindari agar tidak terjadi luka pada kaki pada penderita diabetes mellitus diantaranya hindari rokok, hindari kaos kaki atau sepatu yang terlalu sempit, hindari terlalu sering merendam kaki, hindari penggunaan pisau atau silet untuk memotong kuku atau menghilangkan kalus, menghindari penggunaan botol panas atau penghangat kaki dari listrik. Perawatan kaki diabetik. Mengoleskan pelembab pada daerah kaki yang kering agar kulit tidak menjadi retak, tapi jangan di sela-sela jari karena akan lembab dan dapat menimbulkan jamur. Mengikuti bentuk normal jari kaki, tidak terlalu dekat dengan kulit kemudian gigir agar kuku tidak tajam. Memakai alas kaki, sepatu atau sandal untuk melindungi kaki agar tidak terjadi luka sesuai dengan ukuran dan nyaman untuk dipakai. Apabila terdapat luka kecil, obati luka dan tutup dengan kain atau kasa bersih. Bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun mandi. Cara memilih sepatu yang baik bagi penderita diabetes mellitus. Ukuran jangan terlalu sempit atau longgar, kurang dari setengah inci lebih panjang dari kaki.
Bentuk ujung sepatu jangan runcing. Tinggi tumit kurang dari 2 inci. Bahan sepatu terbuat dari bahan yang lembut. Insol terbuat dari bahan yang tidak licin. Olahraga yang disarankan untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, jogging, jalan cepat atau menggunakan treadmill. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan dan pendinginan agar tidak timbul nyeri setelah melakukannya. Dilakukan dengan 3 hari dalam seminggu selama 30 menit dengan intensitas moderat sedang. Kedua, bersepeda. Dilakukan dengan 3 hari dalam seminggu selama 50 menit dengan intensitas sedang. Manfaat olahraga ini yaitu memperbaiki kerja insulin, mengendalikan glukosa darah, mengurangi penimbunan lemak di otot. Quran Surat Toha ayat 81 yang artinya, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan. Contohnya, makanan tinggi gula yang dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 2.